Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggit Fitria. Pada kali ini saya ingin membahas mengenai pembelajaran tatap muka. Oke, yang pertama, kronologi dan dunia pendidikan Indonesia semenjak merebaknya pandemi. Oke, seperti yang kita tahu, sejak awal Maret 2020, Indonesia mengalami pandemi COVID-19. Maka dari itu, pemerintah mulai menetapkan social distancing atau pembatasan sosial, di mana segala kegiatan atau aktivitas di luar rumah dan kini harus dilakukan di dalam rumah, seperti bekerja dari rumah dan belajar online bagi siswa dan mahasiswa, atau yang biasa kita kenal dengan pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi seperti laptop dan handphone dan juga adanya akses internet. Oke, yang kedua, kendala dan kritik terhadap penerapan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Kendalanya yang pertama itu keterbatasan sarana teknologi, yang kedua itu akses internet yang terbatas, dan terbatasnya media pembelajaran dari pendidik, sehingga tidak efektifnya kegiatan belajar mengajar. Dan banyaknya tenaga pendidik yang belum beradaptasi dengan teknologi dan lebih memilih untuk memberikan tugas kepada siswa-siswinya. Dan kebanyakan siswa juga hanya menyalin dari Google karena tidak adanya penjelasan yang disampaikan. Yaitu yang terakhir, sulitnya menumbuhkan karakteristik di pembelajaran online saat ini. Yang selanjutnya ada potret tenaga pengajar selama PJJ. Yang pertama itu, guru dan dosen tidak dapat bertemu langsung dengan siswa atau mahasiswanya, sehingga hubungan batin antara anak didik dengan guru menjadi dingin dikarenakan mereka tidak dapat saling sapa atau bertatap muka selama kurang lebih 1 tahun ini. Dan yang kedua, mengandalkan media telekomunikatif yang interaktif untuk berjalannya pembelajaran jarak jauh ini. Potret peserta didik selama PJJ, yaitu yang pertama, banyak sekali peserta didik yang mengeluh tidak adanya penjelasan terkait materi. Yang kedua itu, banyaknya peserta didik tidak memperhatikan materi via Zoom, dan banyaknya siswa yang memilih putus sekolah dikarenakan efek pandemi ini. Yang ketiga, wacana dimulainya PTM terbatas. Tatap muka terbatas ini mengatur sejumlah peserta didik di setiap kelas agar menjadi lebih sedikit dari jumlah normal. Misalkan yang tadinya 36 siswa dalam satu kelas, kini menjadi setengahnya. Tujuannya yaitu untuk mengurangi resiko dampak sosial negatif yang berkepanjangan seperti menghindari ancaman siswa putus sekolah, terus menghindari penurunan capaian belajar anak, dan menghindari risiko psikososial pada anak. Dan syaratnya yaitu wilayah PPKM yang sudah berada di level 1-3 dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Yang keempat, kendala dan ancaman yang dihadapi. Kendala yang pertama itu adaptasi dengan kondisi baru seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan. Kuliah online ini kan tidak seefektif kuliah tatap muka dan pastinya banyak sekali siswa yang tidak memperhatikan materi. Maka dari itu, ketika adanya pembelajaran tatap muka, mereka harus bisa beradaptasi dengan kebiasaan sebelumnya, yaitu sekolah tatap muka yang sebelumnya. Yang kedua itu mengadakan proses pembelajaran 2 kali lipat, ya, karena tidak semua orang tua siswa ini memperbolehkan anaknya pembelajaran tatap muka, maka pihak sekolah harus melaksanakan hybrid seperti online atau offline. Ancamannya itu dapat menimbulkan klaster baru. Seperti kita tahu, pandemi ini kan belum sepenuhnya berakhir dan maka memungkinkan adanya klaster baru jika pembelajaran tatap muka. Solusi terbaiknya yaitu pembelajaran tatap muka tetap terlaksana dengan memenuhi syarat, yaitu seperti sudah divaksin, baik tenaga pendidik maupun siswa, melaksanakan protokol kesehatan, dan menjaga jarak. Dan yang kedua ini, sekolah tatap muka bisa dilaksanakan secara hybrid. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.